Shalom semuanya. Selamat datang kembali dalam ibadah raya GWPS Rapa. Bagi jemaat Tuhan dimanapun berada. Dan biarlah kita tetap diberikan kesehatan dari Tuhan, kekuatan, damai sejahtera, sukacita meliputi kita sampai hari ini. Dan mulai ibadah ini kita akan masuk lebih dalam lagi, terlebih lagi kita akan memulai dengan beralaskan sebuah firman Tuhan di dalam Yesaya 12 ayat 2. Di situ dikatakan, sungguh Allah itu keselamatanku. Aku percaya dengan tidak gemetar, sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Ada amin saudara? Puji Tuhan, di dalam janji Tuhan ada pengharapan dan jaminan masa depan. Dan kita percaya hari ini kita disatukan hati kita untuk menyembah Tuhan, mendengarkan firman-Nya, dan bersama-sama mari kita tundukkan kepala kita. Kasih setiamu sungguh indah Bapa. Terlebih dalam kehidupan kami sampai hari ini, Tuhan sudah memberikan kecukupan dalam segala hal. Dan tiba saatnya Bapa, kami hadir di hadirat-Mu dengan hati yang tulus, dengan hati yang penuh sukacita untuk menyembah-Mu, melayani-Mu yang agung, Allah yang Maha Kudus, Juru Selamat kami yang hidup, Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang menjamah kami dimanapun kami berada. Biarlah hati kami tertuju padamu Bapa, dan segala kuasa roh jahat kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang memberikan kami kekuatan dari awal pertengahan hingga akhir ibadah raya ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapa. Kau tahu kerinduan kami Tuhan. Kami rindu menyembah-Mu Yesus. Biarlah hadirat-Mu memenuhi kami, Tuhan yang kuduskan. Amin. Bersama-sama kita angkat pujian ini. Inilah rinduku kepadamu, segenap hatiku menyembah-Mu. Seluruh hidupku memuji-Mu, ku memuja-Mu ya Allahku. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagi-Mu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalan-Mu. Kemuliaan bagi nama Tuhan, Allah kita, Allah yang hidup. Yesus Tuhan. Mari bersama-sama angkat hatimu. Inilah rinduku kepadamu, segenap hatiku menyembah-Mu. Seluruh hidupku Tuhan, seluruh
jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Glory, haleluya. Inilah rinduku kepadamu, segenap hatiku menyembahmu. Seluruh hidupku memujimu, ku memujamu ya Allahku. Sembah Dia, nyatakan, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku hanya padamu Bapa. Yesus di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semua bagimu Bapa, bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan dalamku. Mari yang percaya bersama-sama katakan, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku. Yesus, dialah Kau yang layak disembah.
berkat kasih-Mu Tuhan, kami hidup hanya untuk menyembah-Mu. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagi-Mu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalan-Mu, ku berikan hatiku, jiwaku, memuji-Mu Tuhan, menyembah-Mu Yesusku Tuhan. Hanya Kau, hanya Kau yang layak. Ku puji Kau Yesus. Angkat hatimu, angkat hatimu Yesus. Ampuni kami, pulihkan kami Bapa. Haleluya. Dialah yang bernafas memuji-Mu Tuhan. Ku berikan hatiku, haleluya, haleluya, haleluya. Dan jiwaku, nyatakan jalan-Mu, nyatakan jalan-Mu, nyatakan jalan-Mu. Kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari sembah Dia, tinggikan Dia. Oh, haleluya, haleluya. Angkat hatimu, angkat tanganmu, nyatakan kemuliaan bagi nama Tuhan. Yesus ada, Yesus menyembuhkan, Yesus memulihkan. Dia Bapa yang berkuasa, Dia yang mampu mengubahkan segala sesuatunya. Dia jaminan pengharapan dan masa depan kita semua. Haleluya, haleluya. Oh, hati kami milik-Mu Tuhan. Pulihkan kami Bapa, pulihkan bangsa kami Tuhan. Oh Yesus Bapa, kami bersyukur padamu Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Dialah yang memuji-Mu, Kau dimuliakan Yesus. Yesus, terpujilah Kau Tuhan. Yesus, oh sembah Dia, sembah Dia. Haleluya. Sebab Kau yang layak Yesus. Kau hadir memenuhi kami Tuhan, menjamah kami, mengubahkan kami, Kau menyatukan hati kami Yesus. Demi kemuliaan nama-Mu Bapa, kami percaya padamu Tuhan Yesus. Oh haleluya. Tinggikan Dia, tinggikan Dia. Agung nama-Mu Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Kami rindu untuk menyembah-Mu lebih dalam Bapa. Kami rindu untuk dekat dengan-Mu lebih dalam lagi Tuhan. Biarlah hati kami terbuka untuk akan firman-Mu Bapa. Kau yang menguduskan, Kau yang menguduskan, Kau yang memulihkan Yesus. Oh,
menyembahmu. Kau yang layak disembah Yesus. Glory, haleluya. Amin. Amin. Glory, haleluya. Yesus, kami sembahmu Tuhan. Yesus, Kau yang layak. Kami percaya padamu Bapa. Jangan pernah meninggalkan kami Tuhan. Kami perlu pemulihan dari-Mu Tuhan. Ampuni kami Yesus. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Panggil Yesus Tuhan. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Mari panggil Dia. Yesus, ku sembah. Kau tahu Allah kami yang hidup. Keinginan kami Yesus dalam hidupku hanya untuk menyembah. Angkat kedua tanganmu, mari bersama-sama kita bangkit berdiri. Ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Dengan sepenuh hati, Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Sekali lagi panggil namanya. Ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Keinginan kami itu menyembah-Mu Yesus, menyembah-Mu. Mari kita muliakan Yesus. Oh. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus Tuhan, Yesus, ku sembah
menyembahmu bersama-sama hanya untuk menyembahmu. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kau melihat sendiri Bapa, kami tidak ada artinya di hadapan-Mu Tuhan. Kami hanya perlu uluran tangan-Mu. Kami hanya perlu duduk diam di kaki-Mu. Kami percaya bahwa kuasa-Mu hadir, memenuhi hati kami, membalut kami saat ini yang sakit Tuhan sembuhkan, membalut hati kami yang kecewa, Tuhan yang memulihkan kami. Biarlah kami tanggalkan itu semua di hadapan-Mu Bapa. Kerinduan kami hanya satu, untuk menyembah-Mu setiap saat, setiap waktu Bapa. Tuhan yang menguasai kehidupan kami semua. Sebab sampai hari ini kasih setia-Mu tidak pernah padam. Kasih setia-Mu tidak pernah hilang dalam kehidupan kami Bapa. Engkau mengasihi kami lebih dalam dan setia bagi kami Bapa. Ajar kami itu lebih setia padamu, lebih mengerti akan maksud tujuanmu Bapa. Tuhan, pulihkan kami Bapa, pulihkan jemaat-Mu, pulihkan para pelayan-Mu, pulihkan GBPS El Rapa Bapa. Tuhan tahu bangsa kami Indonesia juga mengalami akan wabah penyakit corona. Tapi kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang menyembuhkan yang sakit, Tuhan yang memulihkan bangsa kami, dan kami dapat hidup bersyukur padamu kembali untuk berbondong-bondong datang di hadirat-Mu Bapa dengan penuh kasih, memuji besarkan nama-Mu, menguduskan hari Sabat bagi kemuliaan nama-Mu Bapa. Hati kami bersyukur sebab sampai hari ini hati kami tetap tertuju padamu Bapa. Segala persoalan hidup kami hanya menyerahkan tangan-Mu, Tuhan yang memberikan jalan keluar dalam kehidupan kami. Kami percaya Bapa, saat ini penuh sukacita hati kami untuk lebih dalam masuk di dalam hadirat-Mu, mendengarkan firman-Mu. Itulah tujuan kami Bapa, dan melakukan kehendak-Mu yang terbaik Tuhan. Tuhan mengurapi hamba-Nya yang akan menyampaikan firman-Mu. Tuhan mengurapi hati kami semua, seluruh sidang jemaat dimanapun mereka berada, yang mendengarkan firman-Mu dengan ketulusan hatinya Bapa. Tuhan mengubahkan hati kami, dan kami percaya saat ini Tuhan hadir dan menjamah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang bersiap untuk mendengarkan firman Tuhan, mari katakan bersama-sama, amin. Shalom, baik yang ada di sini maupun yang ada di rumah, kita bertemu kembali dalam bait Allah, dan pagi hari ini kita mengucap syukur Tuhan masih memberikan kesempatan bagi saya dan saudara untuk tetap bersama-sama ada dalam hadirat Tuhan. Saudara yang diberkati Tuhan, mari kita membuka di dalam 1 Tesalonika 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat yang ke-16. Kita langsung ya, mari kita menyimak. Saya akan membaca untuk saudara dan saya.
1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-16, bersukacitalah senantiasa. Ayat yang singkat dikatakan bersukacitalah senantiasa. Ini adalah perintah, ini adalah himbauan, ini adalah sesuatu yang harus kita lakukan, yaitu bersukacitalah senantiasa. Jadi terus bersukacita, tidak ada kata berhenti. Saudara yang diberkati Tuhan, sukacita itu artinya kegirangan, gembira, senang, riang. Inilah ciri-ciri anak Tuhan. Mengapa saudara? Saya mengajak saudara supaya kita terus bersukacita apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Mampukah kita senantiasa bersukacita selama kita masih ada persoalan, selama kita masih diizinkan Tuhan segala sesuatu terjadi? Mampukah kita bersukacita sementara kita masih menghadapi sesuatu yang Allah izinkan? Saudara yang diberkati Tuhan, di dalam setiap menyampaikan firman Tuhan, saya percaya di tempat ini adalah orang-orang bijak, jemaat yang bijak. Di mana firman Tuhan disampaikan, disitulah direnungkan dan apa yang menjadi berkat di dalam kehidupan kita. Ini yang akan kita lakukan hari lepas hari. Apalagi di sini dikatakan bersukacitalah senantiasa. Rasul Paulus menegaskan kepada jemaat di Tesalonika, bersukacitalah senantiasa apapun yang terjadi dalam kehidupanmu, apapun yang terjadi dalam pelayananmu, tetaplah bersukacita senantiasa. Saudara yang diberkati Tuhan, banyak hal yang membuat kita sukacita. Banyak hal yang membuat kita tidak bisa sukacita. Yang menjadi pertanyaan kita, bagaimanakah membangun sukacita di dalam diri kita? Bagaimana membangun sukacita di dalam hidup kita? Dan saya beri judul pagi hari ini, membangun sukacita dalam hidup. Ya, membangun sukacita dalam hidup. Pasti ada pertanyaan, masih mampukah aku bersukacita? Sementara aku di kantor libur sekian hari, masih mampukah aku? Ada sakit penyakit, masih mampukah aku bersukacita? Ada sesuatu yang harus aku bereskan. Masih mampukah? Ini seringkali menjadi pertanyaan. Tapi firman Tuhan dengan tegas, bersukacitalah senantiasa. Saudara yang diberkati Tuhan, bagaimana membangun sukacita dalam hidup kita? Ini yang menjadi pertanyaan dalam kehidupan kita. Bagaimana membangun sukacita dalam hidup kita? Yang pertama saudara, membuka hati untuk firman Tuhan. Membangun sukacita yang pertama adalah membuka hati untuk firman Tuhan. Kalau firman Tuhan itu ditanam, ditabur di tanah yang subur, firman Tuhan itu akan bertunas, bertumbuh, berbuah. Ya, di dalam Matius 13 ayat 8 di sana dikatakan, firman yang ditabur, benih yang ditabur di tanah yang subur akan bertunas, bertumbuh, dan berbuah. Nah, buah itulah yang sekarang ini kita nikmati, yaitu salah satu di dalam buah roh, sukacita. Sukacita itu buah yang kedua, saudara, habis kasih sukacita. Ya. Inilah mendengarkan firman Tuhan, menerapkan dalam kehidupan kita, dan membuka hati untuk firman Tuhan.
hati kita subur, hati kita senantiasa ditanami oleh firman Tuhan, ditaburi oleh firman Tuhan, dan bertumbuh di dalam kehidupan kita. Untuk itu kita dimampukan Tuhan untuk terus bersuka cita. Saudara yang dikasihi Tuhan, sukacita di dalam umat pilihan bukan dari daging. Sukacita di dalam umat pilihan itu adalah bertentangan dengan perbuatan daging. Karena apa, saudara? Karena sukacita yang ada dalam diri kita adalah buah roh. Firman bertunas, bertumbuh, berbuah. Buah itu adalah buah roh, yaitu sukacita di dalam kehidupan kita. Bagaimana dengan kita? Apakah kita tetap goyah atau kita tetap tegar, saudara, menghadapi segala sesuatu, atau kita akan murung, kita tidak ada sukacita dalam kehidupan kita? Inilah kita. Seringkali kita lupa dengan firman Tuhan. Seringkali kita hanya fokus kepada persoalan kita. Seringkali kita hanya fokus kepada apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Sehingga sukacita itu hilang. Sukacita itu tidak ada lagi dalam kehidupan kita. Pagi hari ini, kita diingatkan senantiasa dalam firman Tuhan. Bersukacitalah senantiasa. Di dalam Filipi 4 ayat 4 dikatakan, bersukacitalah, kukatakan bersukacitalah. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Jadi terus menerus dikatakan bersukacitalah. Adakah saatnya kita bosan? Ada. Kita enggak munafik. Adakah saatnya kita letih lesu? Ada. Adakah saatnya kita lupa dengan sukacita yang harus kita jalani senantiasa? Ada. Kenapa, saudara? Karena itu kedagingan yang ada dalam kehidupan kita. Kita masih hidup di dunia, seringkali orang mengatakan gitu. Seringkali kita mengatakan gitu. Kita kan masih manusia, kita masih hidup di dunia. Wajar kalau kita tidak ada sukacita. Saudara. Tapi mari kita bebenah diri. Firman Tuhan ditanam di dalam kehidupan kita. Dan pagi hari ini menjelaskan pada kita, bersukacitalah senantiasa. Kenapa? Ada hubungan yang manis dengan Tuhan. Ada hubungan yang erat dengan Tuhan. Mungkin saudara sibuk dengan pekerjaan, mungkin saudara sibuk dengan apa yang terjadi hari lepas hari. Menghadapi karyawan, menghadapi orang-orang di sekeliling kita. Mungkin membuat kita jenuh, mungkin membuat kita tidak bisa bersuka cita. Tapi mari kita sadar, mereka juga dipakai Tuhan untuk kita terus bersuka cita. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, mari saudara, kita terus bersuka cita. Kita diingatkan, masa-masa seperti ini, masih mampukah kita bersuka cita? Ada keluarga, dua keluarga, suami istri yang saat ini dirumahkan. Walaupun tidak di PHK, saudara, dirumahkan. Dia berkata, Oma, saya lagi dirumahkan. Suami istri. Saya bilang bersyukur, berdoa, tetap bersuka cita ya. Tenang Oma, aku juga terus berdoa kok Oma. Supaya habis PPKM ini, bosku memanggil aku lagi. Saudara yang diberkati Tuhan, banyak perkara, banyak hal. Tapi kalau kita mempunyai hubungan yang erat dengan Tuhan, membuka hati untuk setiap firman yang kita dengar, setiap firman yang kita renungkan, saudara akan mengalami sukacita yang luar biasa. Yang kedua, saudara, hubungan dengan sesama. Menjalin hubungan dengan sesama supaya tetap ada sukacita di dalam Tuhan. Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Kisah Para Rasul pasal yang kedua.
Ayat yang ke-46 di sini dikatakan, kalau kita baca semuanya cara hidup jemaat yang pertama, ayat 46 ada. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah, mereka memecahkan roti di rumah mereka masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Saudara yang diberkati Tuhan, yang kedua, bagaimana kita tetap bersuka cita di dalam Tuhan. Ada hubungan yang manis, menjalin hubungan yang manis dengan sesama, saudara. Di sana dikatakan ada sukacita, ada kebersamaan. Sukacita ada saling kepedulian. Sukacita ada selalu berbagi dengan sesama. Saudara, kalau ada orang bersukacita, kita juga ikut bersukacita. Kalau ada orang yang sedang bersedih, kita juga ikut bersedih. Tetapi mari kita senantiasa, kita yang sudah dihibur Tuhan, kita yang sudah diberi Tuhan sukacita yang luar biasa, kita bisa menghibur mereka yang dalam keadaan kesusahan. Kita bisa memberikan sukacita, jalan keluar di dalam diri orang-orang itu. Sehingga satu dengan yang lain saling ada kepedulian. Mari kita bersama-sama, saudara, jemaat GPPS El Rapa. Kita tidak boleh egois. Kita sama-sama saling membagi, saling peduli. Apapun yang terjadi dalam satu wadah GPPS El Rapa, kita bersatu hati, kita terus bersukacita, memandang satu dengan yang lain. Saudara yang diberkati Tuhan, supaya apa saudara? Supaya firman Tuhan itu membentuk di dalam kehidupan kita. Ini loh firman Tuhan yang kamu dengar setiap saat, membentuk kamu untuk tetap bersukacita, membentuk kamu untuk tetap peduli. Lebih berbahagia memberi daripada menerima. Kepedulian terhadap orang-orang yang sedang mengalami kesusahan. Saudara yang diberkati Tuhan, kita peduli dengan jemaat yang sedang kesusahan. Kita memberi dengan sukacita, bukan dengan terpaksa. Kita memberi dengan ikhlas supaya mereka juga sukacita, bukan dengan ketakutan supaya merasa kita tidak cukup. Jangan, saudara. Mari kita terus bersukacita di dalam Tuhan apapun yang terjadi. Saudara yang diberkati Tuhan. Dan yang ketiga, saudara, bagaimana kita bisa bersukacita untuk diri kita sendiri. Ya. Tadi bersukacita ada hubungan yang manis dengan Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan membentuk diri kita supaya kita tetap bersukacita. Yang kedua, hubungan dengan sesama supaya tetap bersukacita. Di sana ada orang bersukacita, kita pun ikut bersukacita. Hubungan yang manis, ada kepedulian supaya kita bersama-sama bisa menikmati sukacita yang dari Tuhan lewat keberadaan kita. Dan yang ketiga, bagaimana sukacita itu bisa ada dalam diri kita, saudara. Ini yang sering kali dilihat orang. Ini yang sering kali orang-orang melihat kita. Kok kayaknya wajahnya cemberut ya? Kok enggak ada sukacita ya? Kok enggak ada begini? Kok enggak ada begini? Saudara, anak-anak saya kalau datang ke tempat ini, kalau Oma lagi gimana? Oma ada apa? Oma lagi susah ya? Saudara yang diberkati Tuhan, ada kepedulian. Tapi untuk membangun diri sendiri supaya ada sukacita, di dalam 1 Tesalonika ayat 17 sampai yang ke 19 di sana dikatakan, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus. Janganlah padamkan roh. Di dalam diri kita, saudara,
Bagaimana kita bisa membangun sukacita senantiasa dalam diri kita? Orang yang bersukacita, pasti orang itu yang tetap berdoa. Jangan kebalikan, saudara. Jangan kebalikannya. Orang yang lagi happy, orang yang lagi dalam zona nyaman, lupa berdoa. Kalau orang lagi kesusahan, waduh cari Tuhannya getol. Berdoanya siang malam tanpa henti. Tapi untuk membangun sukacita dalam kehidupan kita, tetaplah berdoa. Sama tetaplah berdoa. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa. Saudara yang diberkati Tuhan, doa tidak bisa mengubah apapun, tetapi doa Tuhan berbelas kasihan kepada kita, dan akhirnya Tuhan memberikan jalan keluar bagi kita. Aku mengingat doamu, seperti Hana. Tuhan mengingat doa Hana, akhirnya Hana diberi keturunan. Kita pun sama, saudara. Aku mengingat doamu supaya kamu terus bersukacita. Aku mengingat doamu supaya kamu terus menjadi berkat bagi orang lain. Di sini dikatakan mengucap syukurlah, ya. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Supaya kita bisa bersukacita, kita mengucap syukur dalam segala hal. Dalam suka maupun duka, kita tetap mengucap syukur, saudara. Ini juga tidak gampang, saudara, untuk mengucap syukur. Orang yang paling enak, hidup yang paling enak adalah hidup yang senantiasa mengucap syukur. Akhirnya, saudara, sukacita terjadi. Ini yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, hubungan kita dengan diri sendiri, hubungan kita dengan sesama, terlebih hubungan kita dengan Tuhan. Dan yang selanjutnya di sini dikatakan, janganlah padamkan roh. Janganlah padamkan roh. Apapun yang terjadi, engkau tetap mencari Allah. Apapun yang terjadi, engkau tetap bersukacita mencari Tuhan. Engkau tetap menghidupkan roh Allah dalam kehidupan kita. Supaya apa? Sekali lagi saya katakan, supaya kita tetap bersukacita, saudara. Wajah kita berseri-seri, murah senyum, asalkan tidak senyum-senyum sendiri. Ya, murah senyum. Benar, kalau ketemu orang, Oma Esther, sukanya gitu. Oma itu awet ya, dari anakku sekolah sampai sekarang. Enggak lah, ya lain lah, ya kan? Makanya kalau Oma di depan itu capek senyum. Bener, dikit-dikit, Oma mari Bu Esther. Gitu, ya. Karena apa? Karena ada wajah sukacita di dalam hidupku. Ini yang Tuhan mau. Jadi kalau saudara mungkin, saudara bisa melihat khotbah dari orang-orang yang hebat di dalam YouTube. Ya kan? Tapi ingat satu perkara, di dalam Facebook juga. Ingat satu perkara, gembala saudara, hamba Tuhan yang melayani saudara, selalu mendoakan saudara. Kita sebut nama saudara satu persatu. Apalagi kalau masih ada, saat ada persoalan, WA ke gembala. Bantu dalam doa. Lagi seperti ini, lagi seperti ini. Kalau di sana mungkin lebih hebat, tapi apakah doa di sana ada namamu disebut? Saudara, berapa hari saya kan selalu nyanyi, di doa ibu
namaku disebut. Saudara, ibuku itu orang yang tekun di dalam doa. Ibuku itu orang yang luar biasa. Saya nyanyi itu terus kira-kira berapa hari nyanyi itu terus ingat itu. Begitu saya share ke adikku yang satu, yang tinggal satu di sini kan, malah ikut nangis ya. Mak, jangan bikin nangis lah, aku ingat ibu. Saudara yang diberkati Tuhan, di doa gembala saudara, di doa hamba Tuhan di mana saudara berjemaat, nama saudara selalu disebut. Supaya apa saudara? Supaya Tuhan memberikan kekuatan, supaya Tuhan memberikan kesehatan, supaya Tuhan memberikan sukacita, dan apapun yang engkau perbuat pasti berhasil. Amin. Tuhan akan buat berhasil. Inilah doa hamba-hamba Tuhan di mana saudara beribadah, di mana saudara ditempatkan di satu kandang penggembalaan, yaitu GPPSL Rapa. Supaya kita terus bersuka cita pagi hari ini. Saudara yang diberkati Tuhan, kalau kita sudah seperti itu, kita melakukan, hasilnya apa saudara? Hasilnya ya tetap bersuka cita. Hubungan manis dengan Tuhan, hubungan manis dengan sesama, hubungan secara pribadi. Hasilnya itu tetap sukacita saudara. Mari saudara yang diberkati Tuhan pagi hari ini yang mendengarkan suara Tuhan. Saudara, kita akan terus bergumul apapun yang terjadi. Saudara jangan membicarakan penyakit-penyakit itu aja. Ya. Jangan merasa takut. Kita terus bersuka cita. Kita terus makan. Tubuh gendut gak apa salah. Ya, vitamin. Terus aja kita berseri-seri, kita bersuka cita. Tuhan pasti memberkati kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita harus menunjukkan kualitas. Ya, ingat saudara, kita harus menunjukkan kualitas berbeda di tengah goncangan. Kualitas kita harus berbeda dengan mereka yang tidak punya Tuhan yang hidup. Kita harus menunjukkan kualitas kita di tengah goncangan. Dan kita harus senantiasa mengandalkan Tuhan. Jangan sekali-kali kendor. Jangan kasih kendor ibadahmu. Jangan kasih padam roh Allah dalam kehidupanmu. Supaya kita terus bersuka cita. Mungkin secara sederhana, firman Tuhan pagi hari ini saudara terima. Mungkin secara sederhana, firman Tuhan pagi hari ini. Tetapi mari kita mau firman Tuhan ada dalam kehidupan kita. Bagaimana supaya kita terus bersuka cita? Ada hubungan yang erat dengan Tuhan, hubungan dengan sesama yang baik, ada kepedulian, dan membangun diri sendiri supaya kita tetap bersuka cita. Ya. Kalau kita ketemu siapa, sekali lagi saya katakan kita ketemu siapa, walaupun kita senyum juga kita nggak lihat karena pakai masker, ya kan? Kita cemberut juga kita nggak lihat karena kita pakai masker. Paling matanya aja yang gini, gitu kan? Kalau ketemu orang gitu, kita manggut, gitu. Coba kalau kita buka masker, mesti harus senyum. Tapi nggak senyum, nggak kelihatan. Tapi satu perkara, mari saudara yang diberkati Tuhan, memberi diri mau dibentuk lewat firman Tuhan, supaya kita tetap bersuka cita di dalam Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita pagi hari ini, dan kita percaya
Firman Tuhan yang singkat, yang sederhana, tidak akan kembali dengan sia-sia. Satu kalimat, satu kata, pasti ada yang terkesan di dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita pagi hari ini. Mari kita tundukkan hati kita. Kita tundukkan kepala kita. Kita renungkan firman Tuhan yang senantiasa rindu. Firman Tuhan membangun kehidupan kita. Firman Tuhan adalah Tuhan sendiri yang rindu jemaat Tuhan membangun di dalam kehidupannya. Pagi hari ini rindu membangun di dalam sukacita. Jadi mari kita terus bersukacita, melimpah dalam kehidupan kita. Haleluya, haleluya, glory. Melimpah sukacita di hatiku, di hatiku melimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Bentar, coba kita bangkit berdiri, kita bersukacita kayak melimpah sukacita di hatiku, di hatiku berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Berlimpah sukacita di dalamku, di dalamku, di dalamku. Berlimpah sukacita di dalamku, diberikan Tuhanku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. saudara yang diberkati Tuhan, kita bersukacita. Perintahnya, firman Tuhan, bersukacitalah senantiasa. Pujian ini kan sukacita, ya kan? Lomba ayo kita bersukacita dengan semangat. Ayo Mas, musik. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, diberikan Tuhanku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, diberikan Tuhanku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur,
bersukacita. Kasih Tuhan diam di dalamku. Sekali lagi katakan. Berlimpah Tepuk tangannya sukacita di atas kepala. di hatiku, di hatiku berlimpah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita. Kasih Tuhan diam di dalamku. 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 Tuhan diam di dalamku. Kasih Tuhan diam di dalamku. Kami senantiasa mengucap syukur di hadapan-Mu ya Bapa di surga. Kebenaran-Mu sudah kami terima Tuhan, untuk hamba-Mu dan untuk pendengar pada pagi hari ini ya Bapa. Biarlah kami tetap sukacita ya Tuhan, di dalam kondisi apapun. Itulah kebenaran yang Engkau berikan bagi kami pagi hari ini Tuhan. Engkau berikan kekuatan bagi sidang jemaat Tuhan. Engkau memberikan kesehatan, Engkau memberikan kecukupan, Engkau memberikan apa yang dibutuhkan sidang jemaat-Mu dan hamba-hamba-Mu pagi hari ini ya Bapa. Hamba-Mu berdoa Tuhan untuk kehidupan sidang jemaat Tuhan, di dalam rumah tangganya, di dalam pekerjaannya, di dalam pelayanannya, di dalam pendidikan anak-anaknya. Tuhan memberkati senantiasa. Tuhan memberikan yang terbaik bagi sidang jemaat-Mu. Marialah Roh Kudus, pribadi lepas pribadi yang saat ini bertemu di gereja-Mu Tuhan, bertemu di tempat ibadah ini Tuhan. Dan saat ini jemaat Tuhan yang lewat online, Tuhan berkati kehidupannya. Terima kasih Bapa Surgawi. Apapun yang diperbuatnya Tuhan, kami percaya Engkau buat berhasil ya Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan gereja-Mu di tempat ini dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan memberkati, Tuhan yang sudah memberikan gereja ini untuk kami tempat beribadah. Tuhan yang terus akan melanjutkan pekerjaan di tempat ini ya Bapa. Kau yang akan mengirimkan jiwa-jiwa Tuhan, walaupun saat ini terhenti beribadah, saat ini sedang ada PPKM ya Tuhan. Marialah Roh Kudus, kami menyembah Tuhan yang sama, Tuhan Yesus yang tidak pernah berubah. Walaupun kami di rumah, walaupun kami di tempat ini, berkat Tuhan senantiasa mengalir dalam kehidupan kami. Dan saat ini berkat sukacita mengalir dalam kehidupan kami, jemaat El Rapa ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Kami berdoa untuk seluruh gereja Tuhan, khususnya GPPS Indonesia, GPPS Jabodetabek, dan GPPS lokal. Tuhan memberkati senantiasa. Kami menyerahkan bangsa dan negara ini dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Tuhan sendiri yang campur tangan, Tuhan sendiri yang akan membereskan semuanya itu lewat pimpinan yang sudah dipilih oleh rakyat, lewat pimpinan yang Tuhan memberkati pemimpin kami ya Bapa. Kami juga menyerahkan Tuhan para medis yang sedang menangani pasien. Tuhan berikan kesehatan, Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan kesehatan bagi para medis. Mari Tuhan, Hamba-Mu serahkan, Hamba-Mu percayakan dalam tangan kuasa-Mu. Persembahan yang akan diberikan oleh anak-anak tempat ini, Tuhan perhitungkan setiap rupiah yang dipersembahkan. Dana rumah Tuhan demikian juga ya Bapa. Terlebih anak-anak-Mu yang mengembalikan 1/10 dari berkat yang diterimanya. Janji-Mu ya dan amin, diterima oleh sidang jemaat-Mu dan hamba-hamba-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan.
kami menyerahkan dalam tangan kuasa-Mu ya Bapa. Oh haleluya Yesus. Haleluya. Glory. Mari kembali kita sama-sama berdoa di hadapan Tuhan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati jemaat-Mu di tempat ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang Kau berkati ya Tuhan, diberkatilah untuk selama-lamanya. Diberkatilah buah kandungan-Mu, diberkatilah hasil bumi-Mu, yaitu segala pekerjaan dan usaha-Mu. Diberkatilah kesehatan-Mu, diberkatilah keluarga-Mu, diberkatilah keuangan-Mu, diberkatilah ketika Engkau masuk dan ketika Engkau keluar. Tuhan mengangkat Engkau menjadi kepala bukan ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apapun yang Engkau lakukan senantiasa berhasil dan beruntung di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat ini engkau terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa. Sekali lagi katakan, oh kiranya Tuhan Kau memberkati kami. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku.
Naman, terima kasih untuk para pelayan, terima kasih untuk sidang jemaat Tuhan yang selalu taat dan setia untuk mengikuti jam-jam ibadah di tempat ini. Terima kasih untuk Oma Gembala yang memberikan nasihat kepada kita dalam segala situasi apapun. Melalui firman Tuhan, rema yang diberikan adalah tetaplah bersukacita. Puji nama Tuhan. Saya ingatkan untuk saudara sekalian, mari tetap jalani kehidupan ini dengan prokes yang sudah ditetapkan. Saya senang agar kita dalam jam-jam ibadah bertemu kembali. Lalu berikutnya saya juga memberikan satu warning bagi orang tua di tempat ini untuk memantau anak-anak saudara yang sekarang dalam masa mereka memiliki gawai atau gadget, ya. Mohon dilakukan pemantauan supaya mereka terhindar dari media sosial atau aplikasi lainnya yang berbahaya bagi perkembangan jiwa, mental, dan rohani mereka. Ini himbauan dari saya karena saya melihat sendiri atau saya juga memantau anak-anak sekolah minggu kalau sedang bermain handphonenya dapat membuka hal-hal yang tidak baik dalam hidupnya nanti. Ini yang menjadi himbauan saya supaya diperhatikan untuk orang tua yang memiliki anak yang sedang dalam masa pendidikan dengan menggunakan handphone. Ya, ini yang menjadi kerinduan saya. Tetap saling mengasihi, saling mengampuni, dan saling mengerti. Shalom. Haleluya, semuanya diberkati Tuhan. Ada sukacita saudara? Amin. Diberkati oleh firman Tuhan hari ini. Dikatakan firman Tuhan, tetaplah bersukacita dalam segala hal. Mari, saya percaya hari ini penuh dengan sukacita hati kita. Kita akan memberikan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan yang maha tinggi. Haleluya, aku diberkati. Setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Oh, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Yo, katakan, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Sampai jumpa kembali, sampai bertemu kembali dalam kasih Tuhan. Hey, kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Oh, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Yo, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Yesus sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagi. Yo, sama-sama. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Atas sempurna anugerah
Tuhan bagiku. Sekali lagi. Atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Terima kasih semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.